현대. Ini untuk menunjukkan bahwa Hyundai tidak hanya secara Hyundai Indonesia mensupport pemerintah, tapi Hyundai Global pun mensupport pemerintah Indonesia untuk mengenai keelektrifikasian kendaraan di Indonesia. Hai Zoner, sekarang gue tuh lagi ada di acaranya Hyundai. Jadi kayak setelah sekian lama gitu kan, dia ada exhibition, akhirnya ada lagi karena dari pandemi ini. So ini jadi gue lagi ada di Jakarta International Expo, DG Expo Kemayoran. Dan ini tuh tema acaranya adalah The Future EV Ecosystem for Indonesia. Jadi ceritanya ini tuh kayak jelasin apa sih kira-kira peran yang akan diberikan sama Hyundai untuk mendukung ekosistem electric vehicle di Indonesia. Nah, kegiatan pameran dari Hyundai yang berjudul The Future EV Ecosystem for Indonesia ini punya berbagai hal menarik nih yang bisa kita lihat. Mulai dari pintu masuk, itu pertama kita bakal disuguhin sama pengetahuan hal terpenting dari ekosistem EV itu sendiri, yaitu penjelasan tentang awal mula proses pembuatan baterai, dari bahan baku mentah sampai akhirnya bisa digunain jadi bahan bakar kendaraan listrik. Menariknya, baterai-baterai bekas yang udah usang ini nantinya juga bisa didaur ulang nih, untuk jadi bahan dalam membuat baterai yang baru. Jadi sistem berkelanjutan ini benar-benar dipikirin sama Hyundai dan diterapin banget sampai akhirnya nggak ada yang terbuang percuma. Di area selanjutnya kita bisa ngelihat bentuk proses pengolahan baterai dari mulai sel baterai diolah jadi modul, terus jadi baterai pack, sampai juga ada gambaran platform kendaraan listrik masa depan yang namanya eGMP. Jadi intinya ini bisa bikin kendaraan listrik lebih ringkas dan efisien baik dari segi desain sampai ke pengisian daya, dan bakal ada 23 model kendaraan listrik baru yang direncanain bakal hadir di 2025 pakai platform eGMP ini. Nah, ngomong-ngomong soal ekosistem kendaraan listrik ini udah nyata sih diinisiasiin sama Hyundai barengan sama LG dari adanya pembangunan pabrik sel baterai di Karawang yang nantinya itu baterai-baterai ini bakal diaplikasiin ke mobil-mobil listrik Hyundai yang dibangun di atas platform eGMP tadi. Nah, tadi kita udah bahas kilas nih soal baterai. Nextnya nih yang ditunggu-tunggu, yaitu terpantau sudah penampilan pertama kali Hyundai Ioniq 5 di Indonesia. Memang walaupun belum dijual ya, baru dipamerin aja. Nah, di pameran ini, Ioniq 5 ini disandingkan bersebelahan sama Hyundai Kona yang lebih dulu udah dipasarin di Indonesia. Ada beberapa hal nih yang membuat Ioniq 5 ini hadir lebih menarik dari pendahulunya. Di antaranya, dari baterai yang lebih besar sampai 58 kWh. Terus juga jadi yang pertama kali menggunakan platform eGMP. Dan terakhir adalah inverter Hyundai Ioniq 5 ini udah 2 arah. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, jadi kelebihan inverter 2 arah ini dia bisa satu vehicle to load system. Jadi artinya Ioniq 5 ini bisa jadi sumber port charging untuk barang-barang elektronik. Kalau contoh aplikasinya yang divisualisasiin di pameran ini, Ioniq 5 ini bisa jadi sumber listrik sewaktu kalian lagi camping. Yang kedua itu bisa vehicle to vehicle system, yaitu Ioniq 5 bisa dipakai untuk mengecas mobil lain. Oke, nextnya apa nih kok kelihatan premium banget? Nah, ini dia mobil listrik G80 dari Genesis atau bisa disebut Electrified G80. Nah, faktanya mobil ini tuh bakal jadi mobil VIP para petinggi negara di KTT Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali tahun 2022. Yang menarik perhatian dari mobil sedan mewah bertenaga listrik ini adalah desain grill depan aerodinamisnya. Terus juga interior mobil yang serba putih dan katanya semua material interior ini menggunakan material ramah lingkungan juga. Nah, tadi kita udah bahas nih berbagai mobil listrik yang dipamerin di Hyundai di acara ini. Nah, sekarang penasaran gak sih gimana gambaran charging stationnya? Di pameran ini kita juga disuguhin sama satu buah contoh charging spot yang ada di charging station di Korea Selatan. Walaupun begitu sebenarnya mobil Hyundai ini bisa dicas di rumah sih, tapi kalau misalnya kalian penasaran nih gimana gambarannya, ini dia. Nextnya, sebelum ke pintu keluar dari pameran ini, ada satu area lagi nih, yaitu pengenalan Hyundai Kevico. FYI, Ikatan Motor Indonesia atau IMI dan Hyundai Kevico ini udah bekerja sama untuk ngembangin ekosistem kendaraan listrik khususnya untuk sepeda motor.
karena banyaknya penggunaan sepeda motor di Indonesia. Jadi peran Hyundai dalam membangun ekosistem EV ini nggak terhenti di kendaraan roda 4 aja. Nah itu dia Userners info-info yang bisa kita bagiin soal pameran The Future EV Ecosystem for Indonesia dari Hyundai. Gimana? Jadi makin gak sabar gak sih ekosistem EV ini akhirnya semua terintegrasi? Oke, jadi segitu dulu video dari kita. Kalau misalnya kalian ada hal-hal yang disampaikan, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video dari User ID selanjutnya. Bye!